Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua begitu banyak dan sangatlah luas, sehingga sampai detik ini kita merasakan berbagai macam nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita terus mengingatnya, sehingga dengan itu kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar rasa syukur kepadanya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik wasiat adalah wasiat ketakwaan. Saya mewasiatkan untuk diri saya dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sesungguhnya setiap manusia beraktivitas dari pagi sampai malam hari, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan dia sementara, atau yang sering kita kenal dengan tidur. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan dia kembali, mengembalikan ruhnya, lalu dia beraktivitas lagi, bekerja lagi. Dan secara umum manusia yang beraktivitas, bekerja, mencari harta, itu umumnya mencari penghasilan. Di antara mereka ada yang tujuannya baik untuk akhiratnya, ataupun sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan akhiratnya dari hasil yang dia dapatkan tadi, dari harta yang dia dapatkan, yang Allah Ta'ala titipkan kepadanya. Ada di antara mereka tujuan dari aktivitas tersebut untuk membebaskan mereka dari api neraka, menyelamatkan diri mereka dan keluarga mereka, ataupun kaum muslimin secara umum, membantu mereka dan seterusnya dari kebaikan. Dan demikian juga ada yang sebaliknya.
aktivitas mereka, pekerjaan mereka, penghasilan mereka, menjual diri mereka untuk mendapatkan neraka, untuk menjatuhkan diri mereka, menjerumuskan diri mereka ke dalam api neraka, bukan untuk menyelamatkannya sehingga mereka masuk surga, tapi untuk menjerumuskan diri mereka sendiri, bahkan diri orang lain. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda dalam sebuah hadis yang cukup panjang, menjelaskan tentang keutamaan toharoh di dalam Islam. Lalu beliau menjelaskan tentang keutamaan tahmid, takbir, ataupun beberapa zikir yang bisa dilakukan tiap hari. Lalu beliau mengakhiri hadis itu dengan mengatakan, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Kata beliau SAW di akhir hadisnya, beliau mengatakan, setiap orang yaghdu ini menunjukkan dari pagi hari, ghudwah. Setiap orang dari pagi hari, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, faba'i'un nafsah. Semua setiap orang pada hakikatnya dia sedang menjual dirinya. Setiap orang dari pagi hakikatnya dia telah menjual dirinya. Hanya saja kata beliau, ada dua jenis manusia. Semua kita nggak mungkin, tidak ada di antara kita, saya nggak pernah jual diri. Kata Nabi, setiap orang dari pagi jual dirinya. Apakah jual dirinya dia jual jasa kepada orang lalu dia mendapatkan balasan, bayaran, gaji dan semisalnya? Apakah yang dia jual itu berbentuk barang yang dia cari, yang dia buat, dia produksi, lalu dia jual barang tadi? Atau yang dia cari di alam, dari yang halal dia ambil, atau yang haram dia ambil, dia jual? Pada hakikatnya ini dia telah menjual dirinya. Tapi kata Nabi SAW berbeda, ada dua manusia. Yang pertama kata Nabi SAW, famu'tiquha. Ada yang menjual dirinya tiap hari untuk membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari api neraka. Al-i'taq maknanya sebenarnya untuk seorang budak. Dulu di masa perbudakan, seorang budak itu milik tuannya, dan dia boleh memerdekakan dirinya dengan cara apa? Dia kerja, mukatabah. Dia kerja, dia kumpulkan, lalu dia bayarkan kepada tuannya yang diinginkan oleh tuannya agar dia merdeka. Nah, diumpamakan seperti itu kata Nabi SAW, setiap orang itu dari pagi, maksudnya itu bekerja untuk cari harta. Itu tiap hari, semua manusia, rata-rata manusia, nggak ada manusia yang dari pagi kerja nggak mau cari harta. Saya mau kerja nggak usah dibayar, nggak perlu makan, nggak perlu harta, nggak ada. Tidak bisa kita tolak, kita membutuhkan harta. Tapi kata Nabi ada dua. Ada yang memang mencari harta itu tiap hari, tujuannya adalah untuk membebaskan dirinya dari api neraka, menyelamatkan dirinya dari api neraka, memudahkan dirinya masuk surga dengan penghasilannya. Tapi ada yang kedua kata Nabi SAW, famubiquha. Ada yang mencari harta itu tujuannya untuk memasukkan dirinya ke dalam api neraka, mendapatkan harta untuk maksiat, untuk kemungkaran, untuk kejahatan, untuk kesia-siaan, untuk foya-foya, untuk hura-hura, untuk mendapatkan kebinasaan. Mubiq artinya binasa. Jadi dia mendapatkan harta itu tujuannya untuk membinasakan dirinya sendiri. Nah, ini kata Nabi SAW. Maka dari itu kehidupan ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tijarah, seperti berdagang kepada Allah. Kata Allah Ta'ala dalam surat Shaff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang beriman, orang beriman yang Allah panggil. Artinya orang-orang yang tidak beriman, mereka juga ada tijarahnya, ada dagangannya. Sama tadi seperti sabda Nabi, menjual dirinya. Tapi ini yang Allah panggil orang beriman. Wahai orang beriman,
Sini, maukah kutunjukkan kepada kalian wahai orang beriman sebuah perdagangan, perniagaan. Tunjikum min azabin alim. Perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Yang bisa menyelamatkan kalian dari neraka. Berdagang. Kita menjual diri kita tiap hari untuk mendapatkan harta. Tapi beda-beda. Ada setidaknya dua manusia. Ada yang mengarah ke surga, ada yang mengarah ke neraka. Maka kata Allah, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tauhidkan Allah. Betul-betul beribadah kepada Allah. Dan ittiba kepada Rasulnya, kepada utusannya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti beliau. Jadikan beliau teladan. Karena beliaulah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai contoh. Contoh manusia yang dengan perbuatannya kita bisa mengetahui mana jalan surga, mana jalan neraka. Melalui beliau SAW. Pelajari apa yang telah beliau tinggalkan berupa ilmu, syariat. Ini kata Allah Ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulihi. Ini dia perdagangan kata Allah. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjuang di jalan Allah. Kalian perjuangkan agama Allah. Kalian bantu jalan Allah Ta'ala. Kalian bantu Al-Quran agar tersebar. Kalian bantu syariat Islam ini agar tetap terjaga. Walaupun tidak secara langsung, kalian dukung para ulamanya, para da'inya. Kalian membela agama Allah ketika ada yang menghinakan. Itu dia perjuangan. Dengan apa? Dengan harta kalian. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dengan nyawa kalian. Ini kata Allah Ta'ala. Lalu apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat selanjutnya Allah mengatakan yaghfir lakum, Allah akan berikan kalian ampunan. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian kepada surganya. Dan tidak hanya itu, di situ Allah mengatakan wa masakin thayyibah, Allah akan berikan kalian tempat-tempat yang thayyib. Di mana? Fi jannati adn, di surga Adennya nanti. Allah Ta'ala sebutkan 3. Allah ampuni dosa kalian, lalu dia masukkan kalian ke surga, lalu Allah Ta'ala tempatkan kalian di derajat surga yang terbaik. Masakin thayyibah, maskan yang thayyib, tempat-tempat yang terbaik di surga Allah berikan kepada kalian. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita itu berusaha. Inna sa'yakum lasyatta, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Lail. Sesungguhnya usaha kalian itu kan bermacam-macam, kata Allah. Silakan. Akan tetapi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tergantung usaha seseorang apakah untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman neraka, dari siksaan yang pedih, sehingga penghasilannya tersebut mengantarkan dia kepada surga Allah dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah pekerjaannya, usahanya, perniagaannya, perdagangannya atau semisalnya untuk menjerumuskan dirinya sendiri dalam maksiat, dalam keharaman, dalam kemungkaran, yang dengan sebab itu akhirnya dia masuk juga ke dalam api neraka. Wa na'udzubillah. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengingatkan kita semua bahwasanya setiap hari kita akan berusaha, setiap hari kita beraktivitas, dan bermacam-macam aktivitas kita, maka kita usahakan. Apa yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan, kita usahakan, kita pastikan bahwasanya apa yang kita dapatkan itu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat kita. Karena sesungguhnya seorang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka tidak meyakini kehidupan dunia itu cuma di dunia saja. Orang-orang beriman meyakini kehidupan mereka itu panjang. Ada beberapa fase lagi. Ada alam barzakh. Sebagian dari saudara kita, sebagian manusia sedang menanti di sana. Kita pun juga. Sampai kapan? Sampai nanti Allah Ta'ala tetapkan terjadinya hari kiamat. Dari Adam
Sampai orang-orang yang baru saja kita solatkan beberapa hari lalu, beberapa bulan yang lalu, mereka di dalam alam penantian yang disebut dengan barzakh. Kita sering menyebutnya dengan alam kubur. Bagaimana kehidupan mereka? Sesuai dengan yang mereka persiapkan semasa hidupnya. Kalau semasa hidupnya dia mengusahakan kebaikan demi kebaikan dengan hasil-hasil dari harta keuntungan tadi, maka beruntunglah dia di alam barzakh. Dapatlah dia nikmat kubur, nikmat barzakh. Tapi jika tidak, fana'udzubillah, dia akan mendapatkan azab kubur, azab di dalam barzakh. Lalu setelah itu belum selesai, akan dibangkitkan lagi sampai kepada hari kiamat. Di mana hari kiamat nanti, di sana hari yang lebih panjang lagi, yaumul hisab, di mana manusia akan mengingat semua apa yang pernah dia kerjakan semasa di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan kita mengelola usaha kita, pekerjaan kita, aktivitas kita menjadi sebab untuk menyelamatkan kita dari neraka dan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsira hamdan tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at, yauma yatadzakkarul insan ma sa'a. Nanti kata Allah, ada satu hari setiap insan dia betul-betul ingat apa yang pernah dia kerjakan. Tadi sudah kita sebutkan, inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian, setiap kita berusaha. Lalu kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nazi'at tadi, yauma yatadzakkarul insan ma sa'a. Setiap insan, setiap orang nanti di hari kiamat, ketika Allah kumpulkan semuanya, masing-masing manusia bisa mengingat semua dengan izin Allah apa yang dia lakukan semasa di dunia. Dia pernah mengingat, saya pernah berbuat baik di hari ini, di jam ini, di detik ini, semuanya dia bisa ingat. Dia pernah berbuat jahat di jam ini, di detik ini, di hari ini, di tempat ini. Bahkan hari ini saja, sebagian perbuatan yang pernah kita lakukan beberapa tahun lalu, belasan tahun lalu, puluhan tahun lalu, masih bisa kita ingat. Ini masih di dunia. Gampang dan mudah bagi Allah menjadikan manusia-manusia ciptaannya ingat semua apa yang dia lakukan. Itulah yang Allah sebutkan tadi. Tapi apalah daya, apa manfaat ingatannya tersebut, kecuali orang-orang yang mengingat kebaikannya nanti di akhirat. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Hari itu seorang insan akan mengingat apa yang dia lakukan. Anna lahu dzikra. Dzikra yakni memori. Apa manfaat ingatannya itu? Walaupun dia pernah mengingat ini, mengingat itu, kecuali yang dia ingat itu adalah kebaikan-kebaikan, maka itu bermanfaat. Sehingga dalam surah Al-Fajr tadi lanjutannya, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani, duhai nyesalnya aku, qaddamtu li hayati, sekiranya aku dulu semasa hidupku mendahului kehidupanku melakukan amal-amal soleh. Duhai, sekiranya dulu dia menyesal. Ketika di akhirat dia menyesal, kenapa dulu waktu di dunia aku tidak beramal soleh? Kenapa aku membenci ketika nasihat itu datang? Sehingga aku jauh dari amal soleh. Kenapa tidak aku ikuti nasihat-nasihat dari Islam? Menyesallah manusia pada waktu itu. Dan dia ingat, Allah jadikan dia ingat dan hanya bisa mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati.
Duhai sekiranya aku dulu bisa beramal, tapi apalah manfaat seperti itu? Nggak ada manfaatnya. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar nasihat Quran, mendengar nasihat dari hadis Nabi, dari para alim ulama kita yang mengajak manusia untuk berbuat baik, kemudian menjauhkan manusia, mengingatkan manusia agar menjauhi keburukan, ambil nasihat itu, laksanakan dengan semampunya, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya hati kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilunakkan oleh Allah dalam hal kebaikan. Semoga Allah taala memudahkan kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qanni'na bima ataitana واخلف علينا كل غائبة لنا من الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.